Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Hari ini tanggal 19 Oktober 2021. Besok adalah tanggal 20 Oktober 2021. 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. 2 tahun pemerintahan ini mencatat sejumlah hal menarik dicermati. Dari semua perjalanan selama 2 tahun ini, ada hal yang mengembirakan seperti pembangunan infrastruktur, kita harus akui itu. Tetapi juga pembangunan infrastruktur itu menyisakan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa besarnya, menyangkut masalah dampak dari pembangunan infrastruktur yang seperti tidak terencana, terkonsep dengan baik dalam sejumlah isu-isu infrastruktur, terutama pembangunan bandara seperti di Kertajati dan jalan-jalan tol di sejumlah ruas di negeri ini. Itu menyisakan problem, yakni hutang yang menumpuk, dan ini akan menjadi beban yang akan menyengsarakan rakyat dan membuat keuangan negara ini akan menjadi kolaps dan negara ini bisa menjadi bangkrut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang cukup disesalkan, ya kan, dari sikap-sikap istana yang merespon kritik-kritik dari warga, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh publik dengan sikap-sikap yang premanisme, ya kan. Sebetulnya tidak perlu istana itu menanggapi kritikan-kritikan yang disampaikan oleh sejumlah aktivis, sejumlah tokoh dan sejumlah pengamat dengan kata-kata profesor abal-abal, ya kan, otak isi septic tank atau otak sungsang yang disampaikan oleh Kepala SP Tenaga Media Utama KSP Saudara Mokhtar Ngabalin. Itu jelas mencoreng, merusak wajah istana, merusak negeri ini dan merusak kita semua. Bukan hanya istana saja, bukan hanya masa pemerintahan Jokowi saja, tapi merusak bangsa secara keseluruhan. Ini menciptakan dampak di luar, ya, dampak di dunia internasional, ya kan. Negara-negara tetangga kita itu juga, saya yakin mereka akan prihatin dan tidak simpati, ya kan, terhadap cara-cara yang berbau preman-preman seperti itu. Nah, ini tolong, ya kan, saya kira pemerintahan Jokowi atau Presiden Jokowi bisa meninjau ulang penempatan tenaga media utama Saudara Mokhtar Ngabalin yang sering melontarkan kritikan-kritikan, merespon isu-isu demonstrasi para demonstran dengan mengatakan sampah dan lain sebagainya. Ini tidak patut dan tidak pantas, apalagi menggunakan pakaian yang menyimpulkan menjadi simbol pakaian Islami, ya kan, memakai igal dan lain sebagainya. Ini jelas mencederai dari simbolisasi simbol Islam yang dibawa ke istana, kemudian mencederai demokrasi, mencederai kehidupan negeri ini dari sisi bagaimana wibawa dan martabat yang ada di istana. Itu yang kedua. Yang ketiga, pesan saya sebagai salah satu diantaranya pengurus PPFMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, tentang gugatan disampaikan oleh TPUA yang dipimpin oleh Saudara Profesor Egy Sujana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu jangan lagi, ya kan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menggunakan cara-cara preman, ya kan. Putusan kemarin itu jelas, putusan sela kemarin itu jelas, perkara nomor 2665 itu jelas-jelas itu adalah keputusan yang mengabaikan, mencederai rasa keadilan dan membuat hukum negeri ini menjadi rusak. Jadi cara-cara preman seperti itu jangan lagi digunakan. Jadi saya minta agar hakim yang kemarin itu pada perkara 266 itu yang sudah dimutasi atau dipindahkan itu ditarik kembali untuk menangani perkara ini. Karena hakim tersebut, ya kan, 3 hakim kemarin itu dalam perjalanan persidangan, ya kan, sudah sampai ke yang sekian kali persidangan itu mereka begitu kooperatif, memperlihatkan simpati dan sebagainya, memperlihatkan bahwa betul-betul Pengadilan Negeri Jakarta itu profesional penanganan kasus gugatan perkara 266 menggugat kebohongan Presiden Joko Widodo dalam janji-janji politiknya
66 janji politik dan sejumlah janji yang lainnya sampai hari ini belum tertunaikan. Dan ini sebetulnya janji seperti ini itu pada tahun 2010 Perdana Menteri Jepang itu lalai atau tidak menunaikan janji politik itu mundur, ya kan? Jadi dengan cara seperti ini kita negeri ini bermartabat. Jangan sampai dipimpin oleh pemerintahan yang juga mengabaikan moral, ya kan, suka berbohong dalam janji politiknya. Kemudian pengadilan juga seakan-akan di bawah tekanan kekuasaan, sehingga pengadilan pun menggunakan cara-cara preman dalam putusan pengadilan. Jadi saya mendesak, ya kan, pengadilan di Jakarta Pusat untuk menarik kembali hakim yang telah kemarin mutasi akibat menangani gugatan 266 kemarin, dan gugatan 265 terhadap terhadap DPR itu segera diadili secara profesional, secara jujur, secara cermat, secara adil, secara transparan, agar supaya kontrol yang selama ini dalam trias politika, fungsi DPR itu mengontrol kekuasaan. Nah, hari ini DPR dikontrol oleh rakyat melalui pengadilan, dan ini adalah sah-sah secara konstitusional. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jangan lagi menciptakan hal yang blunder, ya kan, dengan mencoba menciptakan suasana-suasana yang dilematis atau blunder terhadap proses-proses pengadilan yang ada di Jakarta Pusat sendiri, ditangani oleh PN Jakarta Pusat Bungur dalam penanganan perkara 265 dan perkara 266, gugatan terhadap kebohongan Presiden Joko Widodo dan gugatan terhadap disfungsional DPR yang mengontrol pemerintah, yang selama ini kita tidak tahu kenapa sekian banyak hal yang harus dikritisi, harus diawasi dan dievaluasi. Dan DPR harus memanggil Presiden dalam sejumlah kebijakan. Contoh misalnya dalam kasus penggunaan APBN untuk proyek kereta api cepat Jakarta Bandung yang sebelumnya 2016 itu Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa proyek ini dibiayai swasta. Lah, kemudian sekarang ini dirubah menjadi dibiayai oleh PBN. Itu DPR harus segera memanggil Presiden Joko Widodo untuk mempertanggungjawabkan bagaimana pola skema pembiayaan swasta diubah kembali APBN. Jelas-jelas ini merusak keuangan negara, membebani rakyat, dan ini juga proyek yang dapat dikatakan bahwa bisa juga proyek abal-abal. Kan itu masalahnya kan. Kenapa pemeriksaan tidak matang, ya kan? Dari sisi bisnis merugikan. Lah, tapi kenapa DPR diam? Karena mestinya kan DPR harus memanggil Presiden untuk diminta keterangan atas proyek-proyek yang sekarang ini membebani keuangan negara, membebani rakyat, ya kan? Juga seolah-olah hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni dalam hal ini adalah investor. Kita tahu bahwa proyek kereta api cepat Jakarta Bandung itu kan proyek kerjasama dengan China, ya kan? Tetapi ternyata komposisi sahamnya adalah 40% punya China, 60% kita, tetapi jajaran direksinya itu, ya kan, direktur dan lain sebagainya penanganan proyek ini itu dipegang oleh dari China. Nah, meskipun sekarang ini sudah keluar Perpres nomor 93 yang menugaskan Luhut Binsar Panjaitan menjadi ketua tim penanganan untuk mempercepat penyelesaian ini, tapi jelas ini akan menimbulkan masalah. Kenapa? Satu, Luhut Panjaitan juga sudah menjabat sejumlah jabatan, dan itu pelanggaran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008, ya kan? Seorang menteri ayat 23A itu jelas-jelas pelanggaran undang-undang dan tidak boleh dan jangan diteruskan dengan cara-cara perangkap jabatan ini. Jadi jangan sampai kemudian hal seperti ini dibiarkan. DPR harus memanggil, mempertanyakan kenapa ada rangkap jabatan seperti ini. Ini jelas-jelas pelanggaran undang-undang. Jadi kalau DPR diam, ya bisa juga DPR dikatakan ini Dewan Perwakilan Rakyat preman, ya kan? Jelas pelanggaran itu. Jadi negeri ini kita miris 2 tahun pemerintahan ini. Istana disuguhi kita dengan cara-cara yang preman menghadapi kritikan publik, kritik masukan-masukan. Demokrasi kita juga hancur dengan cara-cara seperti ini. Tokoh-tokoh yang kritik itu terancam, diintimidasi, bahkan ditangkap dan lain sebagainya. Lalu kemudian pengadilan juga memperlihatkan cara-cara penanganan pengadilan seperti
pada kasus gugatan terhadap kebohongan Joko Widodo dan disfungsi DPR ini, lalu kemudian mengambil putusan sela yang juga rada-rada preman, lah DPR juga kita ingin supaya berfungsi, ya kan? Inilah salah satu bentuk kontrol terhadap publik dari PPMI dan juga saya pribadi, ya kan? Dan saya kira keresahan ini juga dirasakan oleh sejumlah kalangan, sejumlah rakyat Indonesia yang melihat bahwa kenapa 2 tahun pemerintahan ini istana seperti itu, DPR seperti itu, dan pengadilan juga seperti itu. Saya kira ini yang paling penting untuk segera dicermati, dirubah. Nah, kalau tidak, rakyat yang akan turun, akan pasti terjadi pengadilan jalanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.